mahasiswa PPG Darjab tahun 2020 angkatan 1. Nah, di sini nanti saya akan mengajarkan pembelajaran kelas 4 tema 5 subtema 1 pembelajaran yang ke-6. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat kan? Alhamdulillah. Nah, anak-anak sekalian, seperti biasa, yuk sebelum kita awali semua aktivitas kita berdoa agar apa yang akan kita lakukan hari ini nanti bisa berjalan lancar serta bermanfaat untuk kita semua. Yuk, kelompok 3 perwakilan memimpin untuk berdoa. Ya, kelompok 3, salah satu memimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin, amin. Ya. Anak-anak sekalian, untuk hari ini nanti kita melanjutkan pada pembelajaran yang kemarin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajaran yang ke-6. Nah, yang mana pada tema ini nanti kalian harus bisa menguasai 4 kemampuan. Ini yang pertama, yaitu setelah mengamati dan membaca teks, nanti kalian harus mampu menemukan dan menyebutkan informasi yang tepat tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia. Kemudian yang kedua, nah di sini nanti setelah mengamati dan membaca, kalian harus mampu menyajikan informasi yang diketahui itu tentang salah satu pahlawan nasional di Indonesia dengan benar. Ketiga, setelah mengamati gambar, nanti siswa atau kalian harus mampu mengaitkan hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila. Yang terakhir, setelah melihat video, nanti kalian harus mampu menuliskan contoh pengamalan dari sila keempat Pancasila. Jadi itu ada 4 kompetensi yang harus kalian kuasai. Coba, kalian sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini? Siap? Ya, Lu? Nah, coba untuk melihat kesiapan kalian, semangat kalian, kita lakukan tepuk PPK. Nah, semuanya siap? Sedia tepuk? Sedia. Tepuk PPK. Yes. Nah, kita lanjutkan untuk materinya. Jadi hari ini nanti kita belajar tentang tema 5. Nah, sebelum itu di sini kita sedikit mengulas materi yang sudah kita pelajari. Coba di sini kita punya gambar. Apa kalian masih ingat dengan tokoh yang ada di gambar di bawah ini? Coba siapa yang tahu itu siapa? Iya, betul. Itu adalah Bala Putra Dewa. Coba di sini apa yang kalian ketahui tentang tokoh tersebut? Enggak, siapa yang masih ingat? Dia adalah raja kerajaan Sriwijaya. Betul, dia adalah raja kerajaan Sriwijaya. Coba apa saja jasa yang diberikan oleh tokoh tersebut? Bangun laut untuk Betul, membangun armada laut untuk mempermudah perdagangan yang ada di daerah Sriwijaya. Coba yang terakhir, siapa yang tahu sikap kepahlawanan apa yang bisa kita contoh dari tokoh tersebut, dari Bala Putra Dewa? Betul, kepentingan rakyat. Nah, coba di sini kira-kira tokoh tersebut itu sudah mengamalkan sila Pancasila yang keberapa?
Yang keempat, jadi mementingkan kepentingan rakyat, betul, itu mementingkan mengamalkan sila Pancasila yang keempat. Nah, untuk materi yang hari ini nanti kita akan mengulas lebih banyak tentang pahlawan yang lainnya. Coba di sini ada gambar tokoh. Coba, siapakah tokoh berikut ini? Ada yang tahu coba? Jenderal Sudirman, betul, tepat sekali itu adalah Jenderal Sudirman. Mbak, kira-kira ada yang tahu nggak Jenderal Sudirman itu siapa, bagaimana? Kita ada yang bisa menceritakan nggak? Sudah tahu? Nah, kalau belum, nah di sini untuk lebih mengenal siapakah Jenderal Sudirman itu, nah nanti silakan kalian baca bahan ajar yang tadi sudah Bapak bagikan, ya kan, di situ ada. Atau yang mungkin HP-nya belum digunakan, itu bisa klik link yang sudah saya share di grup WhatsApp tadi, yang flipbook tadi. Nah, coba sekarang dibaca dulu selama Bapak kasih waktu 5 menit. Dibaca dulu ya, untuk materinya tentang Jenderal Sudirman yang ada pada bahan ajar tadi. Ya, dibaca dulu. Nah, untuk bahan ajarnya tadi, sekilas kan seperti ini. Jadi dibaca dulu. Nah, untuk Jenderal Sudirman. Ya, kelompok 4, yuk dibaca dulu bacaan tentang Jenderal Sudirman. Formalitas tentang Jenderal informasi apa saja. Sudirman merupakan pahlawan yang pernah untuk merubah kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan penjajahan. Saat usia masih relatif muda, yaitu saat berumur 31. Ya, anak sekalian, bisa mendengar suara saya? Bisa. Nah, sudah cukup ya untuk membacanya. Nah, sudah selesai. Nah, di sini coba kaitan dengan bacaan yang sudah kalian baca tadi. Nah, tentang Jenderal Sudirman, di sini Bapak ingin bertanya, Bapak. Kira-kira pada usia berapa tahun Jenderal Sudirman itu sudah menjadi jenderal dari bacaan tadi? Usia berapa tahun? 31 tahun. Betul. Terus yang kedua coba, siapa yang tahu pada tanggal berapa Jenderal Sudirman itu dilahirkan? 24. Iya, tepat sekali. Dilahirkan itu pada tanggal 24 Januari tahun 1916. Di mana? Coba, di mana? Ya, benar. Di Desa Bodas Karangjati, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, terus coba siapa yang tahu siapa nama ayah dari Jenderal Sudirman?
Sekretaris Kartawirja. Iya, betul. Karsid Kartawi-Raji. Terus nama ibunya? Siapa yang tahu? Namanya Siem. Ya, betul. Ibu Siem. Nah, coba sekarang yang terakhir. Dari bacaan yang sudah kalian baca tadi, coba mengapa Jenderal Sudirman itu dikatakan sebagai pemimpin dan teladan bagi bangsa ini? Kenapa, coba? Ada di bacaannya. Karena ya, sudah menemukan kenapa atau mengapa Jenderal Sudirman dikatakan sebagai pemimpin dan teladan bagi bangsa ini, bangsa Indonesia. Tadi sudah membaca. Kenapa pemimpin teladan bangsa ini? Coba. Karena pribadinya teguh pada prinsip dan keyakinan. Coba siapa yang bisa menjawab? Teguh pada prinsip dan keyakinan. Dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Betul, di atas kepentingan pribadinya. Jadi tepat. Nah, mengapa Jenderal Sudirman itu dikatakan sebagai pemimpin dan teladan bangsa ini? Itu karena pribadinya itu yang teguh pada prinsip dan keyakinan. Nah, selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Nah, itu adalah hal-hal atau informasi yang bisa kalian peroleh dari tokoh Jenderal Sudirman. Coba berikutnya, tolong perhatikan ke layar semuanya. Nah, di sini ada informasi apa saja yang kalian temukan dari teks tersebut. Nah, nanti tugas kalian adalah mencari informasi yang kalian temukan. Ini saya contohkan ada satu. Coba perhatikan. Di sini ada satu. Sudirman itu dilahirkan pada tanggal 24 Januari 1960. Ya, di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Coba kalian cari informasi sebanyak-banyaknya tentang Jenderal Sudirman, informasi-informasi penting kaitannya dengan Jenderal Sudirman. Tuliskan di lembar bahan ajarnya. Kelompok 2 tadi keluar dari Zoom, mungkin karena keterbatasan sinyal, nggak apa-apa. Tugasnya adalah menyalin informasi apa saja yang kalian temukan, itu pada buku bahan ajar ya. Coba disalin dulu di situ. Coba untuk mic-nya masih belum nyala ya, semuanya dinyalakan dulu. Nah. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini mungkin agak terganggu, nggak apa-apa, karena ini bebarengan di sekolah, itu kita kedatangan guru baru. Nah, dan kebetulan tadi bebarengan dengan pengantaran guru baru di lembaga kita, nggak apa-apa. Nah, itu ada di ruangan sebelah. Jadi kalau ada suara sedikit, nggak apa-apa ya. Coba anak-anak sekalian, sudah selesai untuk menyalinnya atau mengisi informasinya? Sudah? Kelompok mana yang belum? Nah, kalau sudah, yuk sekarang kita bahas bersama-sama. Coba informasi apa saja yang kalian peroleh
dari bacaan teks berjudul Jenderal Sudirman. Di sini yang pertama sudah Bapak contohkan, Jenderal Sudirman itu dilahirkan pada tanggal 24 Januari 1916. Ya kan? Coba informasi yang kedua. Ayah Jenderal Sudirman bernama Karsid Kartawiradi dan ibunya bernama Siem. Coba, ada nggak tadi yang menemukan informasi seperti itu? Ada nggak yang sama? Ada yang sama? Ada. Nah, kemudian informasi yang ketiga. Di sini Jenderal Sudirman itu memiliki kepribadian teguh dan selalu mengedepankan kepentingan bangsa. Benar nggak? Ada nggak tadi di bacaan? Ada. Ada. Coba, yang keempat. Di sini informasi kaitannya dengan Jenderal Sudirman, yaitu Jenderal Sudirman memimpin perlawanan dalam agresi militer walaupun dalam keadaan sakit. Ada nggak di bacaan? Ada. Ada. Coba kelompok 2 kok berdiri itu? Mas, mau kemana Mas? Nah, yuk kita lanjutkan. Yang kelima, Jenderal Sudirman termasuk salah satu pahlawan revolusi negeri ini. Ada nggak di bacaan? Ada. Ada. Nah, coba kaitannya dengan informasi-informasi kaitan Jenderal Sudirman itu tidak terpaku hanya ada 5 ini. Sebenarnya masih ada banyak lagi. Ya kan? Nah, ini untuk tugas berikutnya. Nah, di sini ada yang namanya peta konsep atau peta pikiran. Nah, ada gambar tokoh. Coba perhatikan ke layar semuanya dulu. Ya, di sini ada gambar tokoh. Siapa tadi? Gambar Jenderal Sudirman. Coba. Nah, kita isi bersama-sama. Di sini kaitannya dengan Jenderal Sudirman. Yang pertama nama tokohnya. Tadi namanya adalah Jenderal Sudirman. Tokoh yang informasi yang kedua. Ya, di sini nama orang tuanya, ayahnya tadi siapa? Karsid Kartawiradi dengan Ibu Siem. Terus di sini ada peta pikiran yang ketiga, yaitu jasa-jasanya. Kira-kira jasa-jasa dari Jenderal Sudirman itu apa? Coba. Ada yang tahu jasa dari Jenderal Sudirman? Coba dibacakan. Siapa yang tahu? Kelompok 2, tolong duduknya yang baik. Kelompok 2. Halo kelompok 2. Informasi yang ketiga, di sini melakukan perlawanan dalam agresi militer yang kedua. Jadi dari informasi-informasi yang kalian peroleh tadi, itu kalian masukkan dalam peta pikiran yang ada pada kolom ini. Yang terakhir, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Jenderal Sudirman itu adalah dia adalah gigih dan pantang menyerah serta konsisten dan mengedepankan kepentingan bangsa. Nah, coba perhatikan ke sini semuanya. Nah, menurut pendapatmu, sikap Jenderal Sudirman tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila, sila keberapa? Sila keempat. Tepat sekali. Nah, semuanya perhatikan ke sini dulu. Dari pemaparan yang sudah kita bahas tadi, ada yang ditanyakan apa tidak? Ya. Nah, kalau tidak, di sini nanti tugasnya, yuk perhatikan ke sini. Kalian diminta untuk mengerjakan LKPD 1 yang tadi sudah
saya lampirkan juga pada bahan ajarnya. Itu ada LKPD 1, ya, yang mana bentuknya LKPD-nya ini, perhatikan. Ini perhatikan. Sebentar. Nah, LKPD-nya bentuknya seperti ini. Apakah kalian sudah menerima? Sudah. Nah, di sini ada bacaan kaitan dengan salah satu pahlawan yang berasal dari daerah kita. Kita berada di Blitar, kan? Tentunya kita pasti kenal dengan tokoh yang satu ini, yaitu Supriyadi. Ya, tugasnya nanti kalian mengisi atau mengerjakan secara kelompok LKPD 1 itu. Nah, langkahnya kalian baca dulu. Nah, di sini ada bacaan kaitannya dengan tokoh Supriyadi, kalian baca sampai habis, kemudian kalian tuliskan informasi-informasi penting apa saja yang terdapat pada bacaan Supriyadi tadi. Di sini nomor 1, 2, 3, dan 4. Ya. Setelah itu nanti kalian tampilkan informasi-informasi yang kalian dapat tadi, masukkan dalam peta pikiran yang ada pada lembar keduanya. Jelas? Ya, coba dikerjakan dulu. Bapak kasih waktu 10 menit. Ya, dituliskan informasi penting yang ada pada Supriyadi, itu masukkan kepada peta pikiran yang ada di bawahnya. Nah, diisikan. Nah, semuanya. Yuk kita bahas bersama-sama LKPD 1-nya. Kelompok 1, 2, 3 siap ya? Coba dari hasil pekerjaan kalian. Coba dari kelompok 3. Kelompok 3 coba dibacakan dulu, mulai dari nama tokohnya, latar pendidikannya, coba dibacakan. Kelompok 3. Tutup ya. Apa air? Ya. Ya, kelompok 3 salah satu membacakan hasil kerja kelompoknya. Salah satu saja, nggak apa-apa. Yang sesuai dengan gambar di layarnya. Di sini nama tokohnya itu siapa? Supriyadi. Terus yang kedua informasinya apa? Latar pendidikannya? Ya, di sini namanya adalah Supriyadi, ya. Mungkin terkendala sinyal, nggak apa-apa. Coba kelompok 1. Sudah selesai kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2 dibacakan latar pendidikannya. Sinyalnya juga. Kelompok 1 coba latar pendidikan dari Supriyadi. Ya, dibacakan. Yang tidak bertempurnya LS sekolah Supriyadi. Iya. Pernah menamatkan Europes
Nah, Legere School atau setingkat sekolah dasar. Di situ kemudian Supriyati itu melanjutkan pendidikannya ke Mir Gabriel Lab on the West, setingkat sekolah menengah pertama. Kemudian di daerah perjuangannya, coba daerah perjuangannya di mana? Di Ya, coba kelompok 3 sudah siap untuk membacakan LK hasil pekerjaan LKPD-nya? Ya, yuk salah satu membacakan. Mulai dari nama tokohnya, yuk. Supriyati. Terus yang kedua. Pendidikan daerah Ya, kemudian. Terus sampai habis, sampai kelima. Perjuangannya Blitar Jawa Timur. Perjuangan yang dilakukan memberontak melawan Jepang. Perilaku yang patut diteladani, bekerja keras dan gigih. Betul, bekerja keras dan gigih. Ya, tepat sekali. Nah, coba ya semuanya kita perhatikan ke layar lagi. Kaitannya dengan sikap atau perilaku yang patut kita teladani dari Supriyati tadi. Nah, itu kan mengamalkan Pancasila sila ke berapa? Keempat. Nah, di sini kaitannya dengan sila keempat. Nah, itu disimbolkan dengan gambar kepala banteng. Nah, nih sudah terlihat. Ini ada gambar kepala banteng. Nah, di sini nanti sila keempat itu dilambangkan dengan kepala banteng. Coba kelompok 4. Kelompok 4. Halo, kelompok 4. Coba dibacakan tentang makna nilai sila keempat. Ya. Memimpin bangsa Indonesia harusnya bijaksana. Betul. Harus loh. Ya, coba nggak apa-apa. Coba sekarang ganti kelompok 3. Kalau kurang jelas, kelompok 3. Coba dibacakan makna nilai dari sila keempat. Salah satu saja dibacakan. Ya, makna nilai-nilai sila keempat Pancasila. Memimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. Ya, benar. Terus yang kedua. Kekeluargaan harus diutamakan. Kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. Kebijaksanaan dalam mengambil solusi. Keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Tidak memaksa kehendak orang lain. Betul. Jadi makna nilai sila keempat itu di sini disebutkan ada 6. Yang pertama, pemimpin bangsa Indonesia itu harus bijaksana. Kemudian yang kedua, kekeluargaan harus diutamakan. Yang ketiga, kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. Keempat, kebijaksanaan dalam mengambil solusi. Yang kelima, keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Yang keenam, tidak memaksakan kehendak orang lain. Ya. Nah, coba untuk lebih jelas lagi kaitan tentang
makna nilai sila keempat, di sini kita mempunyai sebuah video. Kita simak bersama-sama. Ya, semuanya konsentrasi ke videonya. Coba semuanya menyimak ke video yang apakah sudah muncul? Nih, coba perhatikan semuanya. Cara perjuangan. Yang iki loh, nomor perjuangan yang dilakukan. Lah untuk latihane wi. Ya, anak-anak sekalian, tadi dari video yang sudah kita simak bersama-sama tadi, itu adalah menjelaskan tentang kaitannya atau sikap-sikap yang mengamalkan sila keempat. Nah, di sini contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari itu tadi dicontohkan. Ini diantaranya satu itu tentang pemilihan ketua kelas. Nah, dalam pemilihan ketua kelas itu kita mengedepankan musyawarah. Jadi di situ mengamalkan sila yang keempat. Yang kedua itu melakukan pemilihan umum. Nah, yang mana pemilihan umum itu nanti tanggal 9 Desember rakyat Indonesia itu melaksanakan pemilu atau pemilihan umum, yaitu pemilihan kepala daerah, ya kan? Coba perhatikan dulu ke sini semuanya, ya. Yang ketiga itu contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari adalah bekerja sama melakukan piket kelas. Nah, ini untuk tugas yang berikutnya itu kalian coba dari pemaparan tadi ada yang ditanyakan apa tidak? Tidak. Ya, kalau tidak di situ ada LKPD 2, nanti kalian isi kaitannya dengan sila keempat. Nah, kalian isi ada 3 pertanyaan, ya. Coba dikerjakan, Bapak kasih waktu 10 menit. Yuk, coba kelompok mana yang sudah selesai? Ya, untuk mic-nya dinyalakan dulu. Nah, untuk mengerjakan LKPD 2-nya sudah selesai? Sudah. LKPD 2 yuk. Ya, coba kita bahas untuk LKPD 2-nya.
Coba dari kelompok 2. Persiapan kelompok 2. Coba dibacakan untuk LKPD 2. Tadi itu kan membahas tentang logo dari sila keempat. Nah, pertanyaan yang pertama, lambang di atas merupakan lambang dari sila keberapa? Sila keempat. Nah, bagaimana bunyi sila di atas? Bagaimana bunyi sila keempat? Hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang Kemudian yang pertanyaan yang ketiga, sebutkan 4 contoh pengamalan sila tersebut dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, anak-anak sekalian, perhatikan ke layar dulu. Untuk kegiatan akhir pada hari ini, nanti silakan kalian kerjakan soal evaluasi yang telah saya bagikan linknya itu di grup WhatsApp. Nanti berupa Google Form seperti biasa. Nanti itu diisikan, kemudian dikirimkan. Ya. Untuk kegiatan akhir sebelum materi hari ini kita akhiri, coba di sini Bapak ingin tanya, apa yang kalian pelajari pada pagi hari ini tadi? Nah, kita belajar tentang makna dari sila keempat Pancasila. Ya, coba ini sedikit Bapak ingin merefleksi kalian, bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran hari ini? Apakah kalian merasa senang? Alhamdulillah. Ya, anak-anak sekalian, sebelum di sini kita akhiri, seperti biasa, Bapak selalu mengingatkan kepada kalian, ya, untuk selalu menjaga budaya bersih, karena wabah COVID itu sekarang masih belum bersih sepenuhnya. Untuk itu tetap jaga kesehatan. Jadi kelompok 3 untuk memimpin berdoa. doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa.